Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang instrumen penelitian tindakan kelas. Kami yang beranggotakan yang pertama Penny Ismiaji dengan NIM 17520000136, 2 Hasan Gofar Abdul Jafar dengan NIM 20520008, 3 Nuria Dewi Solekawati dengan NIM 205000017, dan Mona Yulia dengan NIM 2052000025, dan terakhir Trias Kurniasih dengan NIM 20520026. Latar belakang: demi tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal, perlu diadakan peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan. Upaya peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kepribadian dan profesionalisme guru. Salah satu upaya peningkatannya adalah dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas, karena melalui PTK, masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran dapat dikaji, ditingkatkan, dan dituntaskan sehingga proses pendidikan dan pembelajaran dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik dan inovatif. Dalam sebuah PTK diperlukan adanya alat atau instrumen untuk mengumpulkan data terkait kegiatan pembelajaran. Alat tersebut hendaknya dapat mencerminkan cara pelaksanaan pembelajaran. Instrumen ini dapat menjadi suatu yang vital dalam penelitian, karena tanpa adanya instrumen tidak akan dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Terkait dengan penggunaan instrumen dan dalam penelitian tindakan kelas, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dan dipahami terkait dengan pengertian instrumen, jenis-jenisnya maupun contoh-contohnya. Berikut rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian dari instrumen penelitian tindakan kelas itu? Yang kedua, ada berapa jeniskah instrumen penelitian tindakan kelas itu? Dan yang ketiga, bagaimanakah contoh instrumen penelitian tindakan kelas itu? Tujuan: yang pertama, pemahaman tentang pengertian instrumen penelitian tindakan kelas. Yang kedua, pemahaman tentang jenis-jenis instrumen penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, pemahaman tentang contoh-contoh instrumen penelitian tindakan kelas. Pengertian instrumen penelitian tindakan kelas. Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, dan disebut juga dengan teknik penelitian, karena instrumen atau alat tersebut mencerminkan cara pelaksanaannya. Jenis-jenis instrumen penelitian tindakan kelas. 1. Observasi. 2. Wawancara. 3. Catatan harian. 4. Tes. 5. Dokumentasi. 6. Skala bertingkat. 7. From Group Discussion atau FGD. 8. Eksperimen. Yang pertama, observasi. Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Kelemahan observasi. Yang pertama, gejala atau tingkah laku yang tidak dapat diungkapkan melalui observasi. Yang kedua, observan melakukan kegiatan yang dibuat-buat jika mengetahui sedang diobservasi. Yang ketiga, observan sulit bertindak objektif. Yang keempat, terjadinya gejala halo effect yang dapat mempengaruhi observer berlaku tidak objektif. Yang kelima, adanya keraguan pada diri observer dalam pemberian penilaian terhadap observan. Yang keenam, terjadinya kesalahan persepsi oleh observer. Prinsip-prinsip observasi sebagai alat pemantau dalam PTK. Yang pertama, direncanakan bersama oleh observer atau guru, teman sejawat atau mitra, LPTK atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan, dan guru yang akan diobservasi. Yang kedua,
Observasi difokuskan pada hal yang spesifik, sesuai dengan kebutuhan tindakan dalam proses perbaikan. Yang ketiga, membuat kesempatan kinerja yang jelas tentang keberhasilan dari suatu tindakan guna membantu guru dalam melaksanakan tindakan sesuai dengan topik permasalahan. Yang kedua, wawancara. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka ataupun melalui media tertentu. Keuntungan wawancara. Yang pertama, wawancara dapat digunakan untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh. Yang kedua, wawancara memungkinkan untuk mendapatkan data yang lebih luas. Yang ketiga, wawancara memungkinkan pewawancara mendapatkan penjelasan tentang pertanyaan yang kurang dipahami. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama, bersikap sebagai pewawancara yang simpatik. Yang kedua, bersikap netral. Yang ketiga, bersikap tenang dan tidak terburu-buru mengambil sikap. Yang keempat, meyakinkan orang yang diwawancarai bahwa pendapatnya penting. Yang kelima, memperhatikan bahasa wawancara, tujuan wawancara, dan ulangi pertanyaan apabila jawaban anak terlalu umum. Jenis-jenis wawancara. Berdasarkan pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi dua. Yang pertama, wawancara idental atau wawancara tidak formal. Yang kedua, wawancara terencana atau wawancara formal. Dan selanjutnya berdasarkan bentuk pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, closed questionnaire. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Selanjutnya yaitu catatan harian. Catatan harian merupakan instrumen untuk mencatat segala peristiwa yang terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan guru. Catatan ini berguna untuk mengetahui perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Macam catatan harian penelitian tindakan kelas itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu catatan yang dilakukan guru dan catatan yang dilakukan siswa. Misalnya, catatan tentang jenis tindakan yang diberikan guru pada siklus tertentu, catatan berbagai respon siswa terhadap perlakuan yang diberikan, kekeliruan guru dalam melaksanakan tindakan, dan lain sebagainya. Catatan harian siswa berisi tentang tanggapan siswa terhadap tindakan yang dilakukan oleh guru. Catatan siswa penting untuk umpan balik bagi seorang guru. Dalam menyusun catatan harian penelitian tindakan kelas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, catatan harus ditulis ketika proses tindakan berlangsung untuk menjaga objektivitas fakta yang ditemukan. Yang kedua, hal yang ditulis adalah yang bersentuhan langsung dengan fokus masalah. Yang ketiga, catatan ditulis dengan singkat, padat, dan sesuai dengan fokus dan saran penelitian. Yang keempat, ada yang namanya tes. Tes adalah satu instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi. Jenis tes berdasarkan jumlah peserta itu dibagi menjadi dua, yaitu tes kelompok dan tes individual. Tes kelompok yaitu tes yang diadakan secara kelompok, yang dimana seorang guru akan dihadapkan pada sekelompok peserta didik. Sedangkan tes individual yaitu tes yang dilakukan secara perorangan, yang dimana guru tersebut hanya berhadapan dengan satu peserta didik. Keuntungan dari tes kelompok yaitu waktu testing yang tersedia dapat digunakan lebih efektif jika setiap peserta tes berkonsentrasi pada
individual sesuai kemampuannya. Selanjutnya, kerugian tes kelompok. Kerugiannya yaitu kondisi peserta sakit, lelah, risau, cemas, yang bisa mempengaruhi kinerja tes berkurang. Terus, apa itu keuntungan dari tes individual? Keuntungan dari tes individual yaitu tester dapat melakukan observasi yang mendalam terhadap tester. Kerugiannya yaitu memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan tes kelompok. Tes berdasarkan cara pelaksanaannya. Yang pertama, tes tulis. Tes tulis adalah tes yang menuntut jawaban dari para peserta didik dalam bentuk tulisan. Yang kedua, ada tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Dan yang ketiga, ada tes perbuatan atau tes peragaan. Tes perbuatan atau tes peragaan adalah tes yang menuntut jawaban dari para peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Dan ada dokumentasi. Dokumentasi merujuk pada barang-barang tertulis, seperti buku, majalah, catatan harian, artefak, video, dan lain sebagainya. Instrumen ini dikembangkan dalam penelitian dengan pendekatan analisis isi. Dan ada skala bertingkat. Skala bertingkat adalah suatu ukuran objektif yang dibuat berskala atau bertingkat dan berguna untuk memperoleh gambaran kuantitatif aspek tertentu dari suatu barang dalam bentuk skala yang sifatnya ordinal, seperti sangat baik, baik, sedang, tidak baik, dan sangat tidak baik. Ada forum group discussion atau FGD. Instrumen ini mengacu pada suatu proses di mana peneliti dapat melakukan pengumpulan data melalui beberapa kelompok di waktu yang bersamaan, dengan keuntungan tingginya tingkat kredibilitas dan orisinalitas pada kegiatan penelitian. Selanjutnya ada eksperimen. Dalam instrumen ini, peneliti melakukan beberapa percobaan dalam laboratorium dan melakukan uji coba terhadap beberapa reaksi yang terjadi pada objek penelitian. C. Contoh instrumen penelitian tindakan kelas. Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan disebut juga dengan teknik penelitian, karena instrumen atau alat tersebut mencerminkan cara pelaksanaannya. 1. Contoh format instrumen observasi terstruktur dalam kegiatan pembelajaran berbasis PTK. Di dalamnya terdapat judul penelitian tindakan kelas, hari, tanggal, tempat penelitian, siklus, waktu pengamatan. Kemudian terdapat tabel yang berisi nomor, komponen yang diamati, seperti siswa aktif, siswa kooperatif, siswa yang dapat menyelesaikan tes. Kemudian terdapat nomor absen siswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sesuai dengan jumlah siswa yang diteliti. Kemudian jumlah dan dibuat persentase. Yang kedua, contoh format instrumen observasi. Instrumen observasi terdiri dari judul penelitian tindakan kelas, hari, tanggal, tempat penelitian, siklus, kemudian waktu pengamatan, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian terdapat dua kolom, yaitu catatan pengamatan dan refleksi. Pada kolom catatan pengamatan, menarasikan kegiatan yang sebenarnya terjadi pada diri siswa atau siswi di kelas selama pembelajaran berlangsung tanpa memberikan komentar atau intervensi. Kemudian pada kolom refleksi, merefleksikan realitas atau kejadian dengan cara mereduksi data. Setelah itu, melakukan analisis domain yang dikaitkan dengan sebuah teori atau idealitas. Apakah kegiatan siswa atau siswi sudah mencerminkan pencapaian indikator atau kompetensi dasar atau belum? Dan setelah itu, dilakukan triangulasi dan diakhiri dengan keputusan apakah diperlukan siklus kedua atau tidak.
Yang ketiga, contoh format instrumen wawancara terdiri dari judul penelitian tindakan kelas, hari atau tanggal tempat penelitian, kemudian siklus, waktu wawancara, kompetensi dasar, dan indikator. Terdapat juga 2 kolom yang berisi transkrip wawancara dan refleksi. Pada kolom transkrip wawancara dengan siswa atau siswi terkait dengan pencapaian atau penguasaan pelajaran selama dan sesudah kegiatan pembelajaran. Transkrip wawancara harus ditulis secara lengkap, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan jawaban-jawaban yang disampaikan informan. Agar tidak mengganggu peneliti dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada siswa atau siswi, lebih baik menggunakan alat perekam suara atau tape recorder selama melakukan wawancara. Kemudian pada kolom refleksi, merefleksikan hasil wawancara dengan cara mereduksi data. Setelah itu melakukan analisis domain yang dikaitkan dengan sebuah teori atau idealitas, dan diakhiri dengan keputusan. Apakah data dari wawancara sudah mencerminkan pencapaian indikator atau kompetensi dasar atau belum? Dan setelah itu melakukan triangulasi dan diakhiri dengan keputusan apakah diperlukan siklus kedua atau tidak. 4. Contoh format instrumen dokumentasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis PTK. Terdapat judul penelitian tindakan kelas, hari, tanggal, tempat penelitian, siklus, waktu wawancara, kompetensi dasar, dan indikator. Terdapat 2 kolom, bukti dokumentasi dan refleksi. Di dalam bukti dokumentasi ditempelkan bukti dokumentasi yang peneliti temukan selama kegiatan pembelajaran di kelas. Di dalam kolom refleksi, merefleksikan makna yang tersirat dalam dokumen tersebut. Apakah siswa atau siswi sudah mencerminkan pencapaian indikator atau kompetensi dasar atau belum. Dan setelah itu melakukan triangulasi dan diakhiri dengan keputusan apakah diperlukan siklus kedua atau tidak. Contoh instrumen yang kelima yaitu instrumen angket. Terdapat judul penelitian tindakan kelas, hari, tanggal, tempat penelitian, siklus, waktu wawancara, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian terdapat 2 kolom yang berisi panduan angket dan refleksi. Pada panduan angket ditulis atau ditempel angket yang akan peneliti jadikan sebagai alat ukur pencapaian siswa atau siswi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian pada tabel refleksi, merefleksikan hasil perolehan angket. Setelah itu melakukan analisis keputusan peneliti apakah data dari wawancara sudah mencerminkan pencapaian indikator atau kompetensi dasar atau belum. Dan setelah itu melakukan triangulasi dan diakhiri dengan keputusan apakah diperlukan siklus kedua atau tidak. Yang keenam, contoh format instrumen catatan harian. Contoh yang kelompok kami ambil yaitu catatan harian KKN yang terdiri dari nomor lokasi KKN, nama lokasi KKN-nya, kemudian alamat lokasi KKN, dan tentunya terdapat identitas dari mahasiswa yang melaporkan catatan harian tersebut. Terdapat nama mahasiswanya, nomor mahasiswa, dari fakultas atau jurusan atau program studi mana. Pelaporannya pada sebuah tabel yang berisi nomor, hari atau tanggal, kemudian pukul berapa kegiatan dilakukan, nama kegiatan, kemudian hasil kualitatif atau kuantitatif, dan terdapat kolom yang berisi paraf dari dosen pembimbing lapangannya. Ketujuh, contoh format instrumen tes tertulis. Terdapat 2 contoh yaitu yang kiri, instrumen penelitian tes pemahaman konsep, yaitu terdiri dari mata pelajaran, kelas atau semester, pokok bahasan, waktu, kemudian terdapat petunjuk dan soal untuk pretesnya. Kemudian pada gambar kanan
yaitu instrumen penelitian tes. Kisi-kisi soal tes pemahaman konsep matematika siswa setelah perlakuan. Kemudian berisi sekolah atau identitas, kemudian kelas atau semester, materi, kompetensi dasarnya, dan berisi tabel yang di dalamnya terdapat aspek yang hendak diukur, kemudian keterangannya, kemudian terdapat pada nomor putih soal berapa, dan bentuk soalnya apa, uraian atau pilihan ganda. Yang ke-8, contoh format instrumen tes lisan. Contoh instrumen penilaian tes lisan pada tabel berikut yaitu terdiri dari kolom nomor, kemudian kolom indikator pencapaian kompetensi, kolom penilaian, kolom bentuk instrumen, dan kolom kunci jawaban. Seperti yang kita lihat bersama, semisal nomor 1, indikator pencapaian kompetensinya 3.4.1 menjelaskan makna empati yang terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 8 dengan teknik penilaian tes lisan, kemudian bentuk instrumennya daftar pertanyaan. Instrumennya yaitu apa yang dimaksud dengan empati, dengan kunci jawaban. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain, dan seterusnya seperti pada gambar. Yang ke-9, contoh format instrumen skala bertingkat. Contoh alat evaluasi non-tes berupa rating scale dalam rangka menilai sikap peserta didik dalam mengikuti pengajaran agama di sekolah. Terdapat identitas, yaitu nama mahasiswa dan kelas. Kemudian tabel yang berisi kolom nomor, kolom kegiatan atau aspek yang dinilai, seperti datang tepat pada waktunya, rapi dalam berpakaian. Kemudian aspek yang dinilai selanjutnya yaitu rapi dalam menulis dan mengerjakan pekerjaan, menjaga kebersihan badan, hormat kepada guru, kemudian rukun dengan teman-temannya di kelas, tidak pernah mengganggu ketenangan belajar dalam kelas, dan seterusnya. Kemudian terdapat kolom selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Terdapat catatan dalam tabel tersebut yaitu untuk setiap item diberikan skor sebagai berikut. Jika selalu dilakukan mendapat nilai 4, sering nilainya 3, dan kadang-kadang 2, tidak pernah 1. Pada catatan ini penilaian berskala 1 hingga 4. Kemudian instrumen yang ke-10, contoh format instrumen forum group discussion atau FGD. Format penilaian FGD terdapat identitas yaitu kelompok berapa, kemudian aspek yang dinilai, seperti semua peserta dapat satu kelompok berpartisipasi dalam kegiatan FGD. Kemudian aspek selanjutnya kelompok menyajikan gagasan secara kreatif. Kemudian contoh aspek selanjutnya yaitu semua peserta dalam satu kelompok percaya diri dengan apa yang ditampilkannya, dan seterusnya. Kemudian terdapat kolom nilai dan kolom total perolehan nilai dari aspek tersebut. Kemudian terdapat keterangan bahwa rating nilai yang didapat. Misal 50 sampai 60 mendapatkan kurang baik, 61 sampai 70 cukup baik, 71 sampai 80 sedang, 81 sampai 90 baik, dan 91 sampai 100 mendapatkan nilai sangat baik. Yang ke-11 yaitu eksperimen. Misal diambil contoh yaitu secara acak kelompok A dan kelompok B. Kelompok A eksperimen, kemudian kelompok B secara kontrol.
Dan kolom pretest, kelompok A kelompok B mendapatkan skor pretest yang sama. Kedua kelompok memiliki skor kemampuan yang sama. Kemudian pada perlakuan secara eksperimen hasilnya yaitu hanya kelompok A yang mendapatkan nilai perlakuan. Kemudian post test yang pertama kelompok A dan post test yang kedua adalah kelompok B. Kesimpulan, instrumen penelitian tindakan kelas adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang melibatkan peran serta seorang guru, di mana guru bertindak sebagai instrumen pokok atau instrumen kunci dalam penelitian tindakan kelas dan berpartisipasi penuh dalam pengumpulan data. Jenis-jenis instrumen penelitian tindakan kelas meliputi observasi, pengamatan, interview atau wawancara, field note atau catatan lapangan, dan tes. Berikut ini adalah contoh-contoh dari daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.